Kita lanjutkan kembali video pembahasan soal latihan minggu ke-8 di mata kuliah pengenalan pemrograman tentang tipe data terstruktur. Ini adalah soal nomor 3. Mari kita baca soalnya. Buatlah sebuah program yang menerima sebuah kalimat, lalu diberikan beberapa buah kata. Hitunglah banyaknya frekuensi kata tersebut pada kalimat tadi. Jika kata tersebut tidak ada, maka cukup outputkan non. Oke, jika kata itu tidak ada, maka outputkan non. Oke, kita bisa gunakan input tentu saja. Ya, kemudian misalnya ini kalimat. Ya, kemudian karena nanti kita mau ceknya adalah berdasarkan kata, maka kita split dulu nih kata-katanya itu ya. Maka kita gunakan split, maka nanti hasilnya ini adalah kalimat ini akan menjadi sebuah list ya, list berisi kata-kata ya. Aku cinta dia, tapi dia cinta coding gitu ya. Nah, kemudian kita minta lagi ya di kalimat kedua ini adalah cari, anggaplah kata-kata yang mau dicari ya, sama input, kemudian split. Oke, saya udah dapat minta dua ini. Nah, kemudian saya pengen ngitung berapa banyak kata dia ada di dalam list yang di atas ya, dan berapa banyak kata kamu ada di dalam list yang di atas. Sebenarnya mirip seperti soal sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya ngecek apakah ada atau tidak, kalau sekarang kita ngecek berapa jumlahnya gitu ya, berapa jumlahnya kata dia ada di list ini. Sebenarnya kita bisa gunakan salah satu cara, kita bisa menggunakan count ya, kalau masih ingat. Ini kalimat gitu ya, kan bisa kita count ya. Misalnya kita count kata, anggap saja kata dia gitu ya. Ini sebagai contoh aja dulu gitu ya, sebagai contoh. Oke, mungkin contohnya di sini aja. Contohnya misalnya kalimat saya adalah nanti hasilnya kan berupa list ya. Listnya misalnya aku, kemudian cinta, kemudian misalnya aku lagi. Ini contoh aja ya. Ini list kata kita. Kemudian kita kan bisa gunain count ya. Count itu nggak hanya untuk angka saja, tapi juga bisa untuk ini. Ya, misalnya kalau kita gunakan aku, maka ada dua. Kalau kalimat .count misalnya kata-katanya nggak ada, misalnya Jono misalnya, maka 0. Oke, nanti kita bisa gunakan if. Ya, kalau 0 berarti kita tuliskan non. Kalau seandainya tidak 0, maka kita tuliskan jumlah hasil count-nya. Rasa-rasanya tidak sulit ya. Oke, ini cara pertama. Mungkin ada beberapa cara, setidaknya ada dua cara yang ingin saya tunjukkan. Satu lagi saya coba akan menggunakan memanfaatkan tipe data lain yaitu dictionary. Oke, kita lihat di sini. Oke, maka kita bisa gunakan gitu ya untuk setiap kata yang ada dicari ya, untuk setiap kata yang ada dicari. For misalnya c in cari, jadi untuk setiap kata yang ada dicari, misalnya kalau kata yang dicari ada dua, maka kita lakukan satu-satu ya. Dia cek berapa banyak, kemudian kamu cek berapa banyak. Jadi ada perulangan menggunakan ini ya. Yang di dalamnya kita bisa melakukan counting ya, kalimat .count ya, yang di count adalah c ya. Nah, ini jumlahnya gitu ya, jumlah kata. Nah, kemudian kita bisa outputkan ya, kita bisa outputkan, tapi kita perlu pakai if karena kalau nggak ada outputnya adalah non. Jadi if jumlah misalnya sama dengan 0, nggak ada, maka yang kita outputkan adalah non. Oke, kalau kita lihat di sini ya, tampilannya itu bukan per baris ya untuk setiap kata ini ya, tapi ditampilkan dalam satu baris yang sama ya, dalam satu baris yang sama. Maka kita bisa gunakan seperti biasa, kita gunakan and ya. And-nya adalah seperti itu. Else, nah kalau else maka kita printkan apa? Kita printkan si jumlahnya itu sendiri ya. Jumlahnya kita printkan sama, kita gunakan and karena mau nulis dalam satu baris yang sama ya, mau nulis di dalam satu baris yang sama tapi instruksi printnya terpisah.
Oke, kita coba cek gitu ya, latihan 8.3. Seandainya kita jalankan, coba aku cinta dia tapi dia cinta coding. Oke, kemudian dia kamu 2 non. Oke, kita coba cek, mudah-mudahan nggak ada yang salah. Mudah-mudahan nggak ada yang salah. LMS-nya katanya lagi. Oke, correct ya. Ini cara pertama ya. Ini cara pertama saya coba comment out ya. Kemudian saya ingin coba gunakan cara yang lain ya, cara yang lain. Jadi ada banyak cara tentu aja yang bisa kita gunakan. Cara lain itu kita bisa menggunakan dictionary ya. Idenya gimana? Idenya kalau seandainya memang yang kita lakukan itu sering gitu ya, sering dan berulang-ulang ya, proses pencarian jumlah kata di dalam kalimat ini sering dan berulang-ulang, maka kita bisa simpan ya, setiap kita baca aku, simpan jumlahnya 1, cinta jumlahnya 1, dia 1, tapi 1, dia lagi, oh dianya jadi 2. Jadi pada saat kita menemukan kata-kata di kalimat ini, kita membuat disebutnya dictionary ya, dictionary frekuensi kata. Ya, kita bangun frekuensi kata itu di mana keywordnya adalah kata, key-nya adalah kata. Ingat dictionary ada key, ada value. Key-nya adalah kata, value-nya adalah jumlahnya, frekuensinya di dalam kalimat ini. Nah, kapan kita prefer menggunakan cara ini? Nah, kalau gitu ya, kalau seandainya kalimatnya ada banyak, panjang, nah kemudian sering nih kebutuhan untuk mencari kata di dalam dokumen ya, atau di dalam kalimat, kita bisa jadiin dokumen juga, itu sering ya, dan katanya ada lagi, kemudian orang bisa nyari lagi, maka kita bisa buatkan kamusnya ya, yang isinya kata dan frekuensinya di dalam dokumen atau di dalam kalimat itu. Ini yang coba kita bangun sekarang ya. Jadi kita bangun sebuah kamus gitu ya. Kamus dia adalah sebuah dictionary ya. Dictionary. Nah, key adalah kata gitu ya. Dan value adalah frekuensi. Itu yang ingin kita buat. Sekarang masih kosong. Nah, kita mulai nambah, gimana caranya? Nah, kita iterasi nih, satu-satu ya, kita iterasi satu-satu kata yang ada di kalimat ya, iterasi satu-satu kata yang ada di kalimat. Misalnya for k ya, for kata in kalimat ya. Ini variabel aja, tentu saja boleh apa aja, i boleh ya, kata boleh. Yang kita lakukan apa? Kita masukkan ke dalam kamus ya, kemudian kita tambahkan frekuensinya atau value-nya, tambahkan 1 ya. Nah, cuma kalau belum kita harus cek gitu ya, udah ada apa belum, karena kalau belum ada langsung kita tambahkan nanti error. Jadi kita cek dulu ya, misalnya if kata, mungkin nanti ada cara yang lebih efisien, karena di dictionary itu ada metode-metode lain, tapi di sini kita pakai cara yang sederhana dulu ya. If kata ya, kalau kata itu sudah ada di dalam kamus ya, artinya key-nya ya sudah terdaftar di kamus, maka kita tinggal tambahkan ya. Kita akses kata tersebut ya, caranya kamus, kemudian key-nya apa? Key-nya tersimpan di variabel kata, maka key kata. Ya, key kata. Nah, ini kita contohkan aja. Anggaplah kamus saya itu nanti bentuknya seperti ini nih. Ya, bentuknya seperti ini. Misalnya ternyata aku itu ada 2. Ini seandainya setelah jadi. Aku 2, kemudian
aku 2, kemudian cinta misalnya 1, misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita akses kata yang belum ada, misalnya dia, nah ini kan jadi error. Makanya kita perlu cek seperti ini ya. If kata in kamus, dia akan ngasih true atau false, udah ada apa belum. Kalau udah ada, kita tinggal tambahkan aja ya. Misalnya kamus, contoh yang udah ada ya. Kamus aku. Nah, kita mau nambahin 1 yang awalnya 2. Nah, tinggal seperti biasa, plus sama dengan 1. Ya, maka sekarang kamus, kita lihat kamus isinya aku jadi 3. Itu yang ingin kita lakukan di sini. Ya, sehingga kamus kata ya plus sama dengan 1. Ya, aku di sini kita ganti dengan variabel kata ya, karena itu tergantung kata yang ada di kalimat ini ya, kata yang ada di kalimat. Oke. Ini kita belum mengakses yang cari ya, kita baru membangun kamus saja ya, membangun kamus saja. Kalau kita udah punya kamus, gampang nanti dapetin frekuensinya. Oke, kalau seandainya belum ada, nah kita tambahkan, nambahin baru gampang ya, sama kayak mengakses aja ya, cuma tinggal di set 1. Nah ini kalau belum ada kita tinggal set 1 seperti itu. Oke, sekarang kita coba kita print dulu kamus ini sebelum kita lanjutkan. Kita print bener nggak hasilnya ya. Nah, seandainya inputannya adalah aku cinta dia tapi dia cinta, coding ya dia kamu, akunya 1, cintanya 2, dianya 2, tapi 1, coding 1. Oke, udah benar. Kita udah dapat dictionary seperti ini. Nah, kalau udah dapat dictionary seperti ini, kemudian mau dapat frekuensi, gampang banget ya. Mau dapat frekuensi gampang banget. Kita bisa pakai method get ya. Cek lagi di di modul ya. Method get ya. Jadi kita bisa gunakan ya. Kita cek satu-satu, karena kita mau cek satu-satu kita gunakan for lagi ya. Misalnya for C in cari misalnya gitu ya. Maka saya ambil di kamus tadi, kamus.get C ya. Nah, misalnya kita print aja dulu ini ya, kita lihat apa yang terjadi ya untuk sementara. Kita lihat aku cinta dia tapi dia cinta, coding, kemudian dia kamu. Oke, di sini kelihatan ya 2 dan non. Nah, tinggal kita ubah aja ini menggunakan and ya. Sorry. Seperti ini. Kemudian kita coba jalankan lagi, masukkan lagi katanya. Aku cinta dia tapi dia cinta, coding, sedih banget ya. Dia kamu. Nah, 2 non. Hasilnya seperti ini. Nah, ini alternatif 2 cara. Kalau ini kita gunakan dictionary ya, karena ya kita bisa bangun key dan value-nya ya. Key-nya adalah kata, value-nya adalah frekuensi. Oke, bisa pilih mau pakai yang mana satu, bisa pilih. Coba kalau kita pakai yang ini, mudah-mudahan nggak ada yang salah. Kita cek, harusnya sih correct. Ya, correct juga ya. Oke. Demikian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya.